Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kemarin kita hari Jumat yang lalu sudah membahas tentang mukjizat para nabi, juga Nabi SAW sebagai nabi sekaligus rasul terakhir. Sekarang kita akan berbicara satu hal yang erat kaitannya dengan mukjizat para nabi, yaitu karamah para wali. Karena pembahasan karamah para wali ini ada hubungan yang erat dengan mukjizat para nabi dan juga perbedaannya dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh para tukang sihir, para tukang sulap, para dukun dan yang sejenisnya. Kita katakan bahwa para wali Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Yunus 62 sampai 64. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan dalam diri mereka dan tidak juga ada kesedihan. Tidak akan ada duka cita. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan wali Allah itu orang mukmin, orang yang takwa. Maka setiap mukmin yang bertakwa dialah wali Allah, yang kadar kewaliannya bergantung kepada kadar keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Makin takwa, makin iman, makin tinggi kadar kewalian dia di mata Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang Allah Azza wa Jalla memberikan keluarbiasaan yang menyimpang dari kebiasaan kepada mereka yang seperti itu. Nah, keluarbiasaan inilah yang disebut dengan karamah. Karamah para wali. Karamah itu adalah keluarbiasaan yang menyimpang dari kewajaran yang Allah berikan kepada sebagian orang-orang soleh dari pengikut para rasul sebagai pemuliaan Allah kepada orang itu karena barokah ittiba kepada para rasul alaihimus salatu wassalam. Tidak setiap wali memiliki karamah. Hanyalah diraih karamah ini oleh sebagian wali demi keperluan, demi untuk menguatkan keimanannya, atau untuk iqamatul hujjah kepada musuh-musuh yang menentang dakwahnya. Para wali otomatis para ulama, otomatis mereka para da'i, ya. Dan setiap dai pasti ada yang menentang dari kalangan musuh-musuh mereka, baik orang di luar Islam, dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, atau dari sesama muslim yang memiliki banyak penyimpangan dalam hal akidah dan ibadah.
Merekalah para ahlul bid'ah yang seringkali mencampur adukan hak dengan batil dan menentang dakwah para wali ini. Menentang dakwah para duat ahlus sunnah ini. Kadang-kadang diberikanlah keluarbiasaan kepada wali-wali Allah ini sebagai iqamatul hujjah kepada mereka. Para wali yang tidak menampakkan karomahnya tidak menunjukkan kurangnya mereka dalam kadar kewaliannya. Sebaliknya, wali-wali Allah yang nampak sekali karomahnya pada dirinya tidak menunjukkan bahwa dia lebih afdal, lebih utama daripada wali-wali yang tidak nampak karomahnya. Karomah para wali ini adalah suatu yang hak, yang benar, yang wajib diyakini, yang sudah menjadi ijma imam-imam kaum muslimin di kalangan ahlus sunnah. Adanya karamah wali ini ditunjukkan oleh Al-Quran dalam banyak ayat, dalam banyak kasus. Juga dalam sunnah-sunnah yang sahihah. Hanyalah orang-orang yang mengingkari hal ini di kalangan para ahlul bid'ah yang mendahulukan akal daripada wahyu seperti kalangan Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah serta orang-orang yang mengikuti mereka. Karena mereka mengingkari apapun yang tidak rasional. Kadang mukjizat para nabi juga diingkari oleh mereka. Sekalipun itu dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Contoh ayat Al-Quran yang menceritakan tentang karomah para wali adalah apa yang teralami oleh Ashabul Kahfi. Mereka orang pemuda-pemuda yang beriman, tidak mau mengakui ketuhanan raja yang berkuasa saat itu, lebih baik lari, dikejar-kejar, sampai mereka masuk ke dalam sebuah gua oleh Allah diberi keluarbiasaan. Ditidurkan mereka selama 300 tahun, lebih 9 tahun. Ketika menjelaskan ayat ini, para ulama menjelaskan mungkin 300 tahun, mungkin 309 tahun. Disebutkan oleh Allah 300 ditambah 9 tahun, maknanya 300 tahun untuk ukuran tahun Masehi atau 309 tahun untuk ukuran tahun Hijriyah. Yang jelas orang tidur, tidak makan, tidak minum, tidak beraktivitas selama 300 tahun lebih itu suatu keajaiban, suatu yang luar biasa. Dan ini termasuk karamah yang dimiliki oleh pemuda Ashabul Kahfi. Jelas diterangkan dalam Al-Quran dan peninggalannya ada. Gua Ashabul Kahfi sekarang yang benar ada di daerah Yordania. Dan di sana memang ada kuburan sebanyak 7 kuburan manusianya, adapun anjingnya tidak ada kuburannya di sana. Bahkan tulang belulangnya juga masih ada. Terlihat melalui kaca yang memang dipasang ke arah kuburannya ada tulang belulangnya. Masih. Mereka memperoleh karamah. Berupa apa? Ditidurkan selama 350 tahun dan tidak mati tanpa makan, tanpa minum. Keajaiban. Demikian juga tentang Maryam. Ibunda dari Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam memiliki keluarbiasaan. Sejak masih sebelum umpamanya memiliki anak, mengandung anak sebagai keajaiban dari Allah Azza wa Jalla, beberapa jenis karamahnya sudah kelihatan. Beliau hanya beribadah di mihrab, tapi rizki itu setiap dibutuhkan datang. Sampai Nabi Zakaria pun kaget dengan hal itu. Ini sebuah karamah beliau yang oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Dan banyak lagi kisah-kisah lain tentang karamah orang-orang yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran.
Apalagi hadis Nabi yang sahih itu amat sangat banyak. Seperti seorang sahabat yang memiliki karomah. Salah satunya umpamanya sahabat namanya yang dikenal Usaid bin Hudayr radhiyallahu an. Usaid bin Hudayr ini berkata, "Bainama huwa yaqra'u min al-lail surat al-Baqarah wa farasuhu marbutun indahu. Idjalatil faras fasakata. Fasakatat. Faqara'a fajalatil faras fasakata wa sakatatil faras. Thumma qara'a fajalatil faras. Fansarafa wa kana ibnuhu Yahya qariban minha. Fasfaqa an tusibahu. Falamma iztarahu rafa'a ra'sahu ila sama. Hatta ma yaraha falamma asbaha haddathan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu iqra ya ibna Hudayr, iqra ya ibna Hudayr. Qal fasfaqtu ya Rasulullah an tata'a Yahya wa kana minha qariban. Farafa'tu ra'si fansaraftu ilaihi farafa'tu ra'si ila sama fa idza mithlu dhillah fiha amsalul masabih fa kharajat hatta la araha. Suatu saat Usaid bin Hudayr ini sedang membaca surah Al-Baqarah di suatu malam. Dan kudanya ada terikat di dekatnya. Ketika dia membaca surah Al-Baqarah, tiba-tiba kudanya ini berjingkrak-jingkrak. Kudanya ini loncat-loncat. Maka diamlah Usaid bin Hudayr, maka maksudnya diam, berhenti membaca. Kuda itu pun tenang berhenti. Lalu dia melanjutkan bacaannya lagi. Si kuda pun meloncat-loncat lagi. Lalu berhenti lagi Usaid. Sang kuda pun tenang lagi. Lalu dilanjutkan lagi bacaannya dan kuda pun berjingkrak-jingkrak lagi. Lalu dia pun berhenti membaca Al-Quran. Dia melihat anaknya namanya Yahya sedang tergeletak di dekat kuda tersebut. Dia khawatir kuda itu menginjak anaknya. Maka ketika itu dia menengadahkan kepalanya ke arah langit. Sampai esoknya ketika berjumpa dengan Nabi SAW, lalu dia menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, baca olehmu hai Ibnu Hudayr, baca olehmu, teruskan bacaan, jangan berhenti. Apa kata Ibnu Hudayr? Aku khawatir wahai Rasulullah, kudaku itu akan menginjak Yahya yang saat itu dekat, tergeletak, tidur di samping atau dekat dengan kuda tersebut. Lalu aku angkat kepalaku menengadah ke langit, tiba-tiba ada sebongkah awan. Di dalam awan itu ada seperti cahaya yang bersinar. Lalu si cahaya itu pun, awan yang bercahaya itu pun keluar sampai aku tidak melihatnya lagi. Itu kata siapa? Kata Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Mendengar itu Nabi SAW berkata, atadri madza? Tahu nggak kamu apakah itu? Dia menjawab, la, saya tidak tahu. Lalu beliau berkata, tilkal malaikatu danat lisautika walau qara'ta lasbahta yanzurun nasu ilaiha. Itu adalah malaikat yang mendekati suaramu ketika kamu membaca. Seandainya kamu terus membaca sampai subuh, nanti orang-orang akan bisa melihat awan yang bersinar tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah,
ketika menerangkan hadis ini, qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, fi hadzal hadits jawazu ru'yati ahadil ummah lil malaikah kada atlaqa wa huwa sahih lakin alladhi yadhharu at-taqid bis-salih mathalan wa husnis saut. Di dalam hadis ini terkandung mungkin seseorang bisa melihat malaikat di kalangan umat ini. Dan ini mutlak bagi siapapun dan ini sahih. Tapi diqayyid dengan bacaan Quran yang benar dan suara yang bagus. Seperti yang teralami oleh siapa? Oleh Usaid bin Hudair. Dan ini termasuk salah satu di antara karomah yang dimiliki oleh sahabat. Termasuk salah satu karomah yang dimiliki oleh sahabat adalah ada sahabat yang suka memperoleh salam dari malaikat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sahih. Sahabat ini namanya Imran bin Husain. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sampai kepada Mutarrib. Berkata Mutarrif, qala li Imran bin Husain, uhaddithuka hadithan asallaha ayanfa'aka bih. Telah berkata kepadaku Imran bin Husain, kata Mutarrif, aku akan sampaikan kepadamu satu hadis. Semoga Allah memberikan manfaat kepadamu dengan hadis ini. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam jama'a baina haji wa umrah thumma lam yanha anhu hatta mat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan haji dengan umrah. Dan beliau tidak melarang hal itu sampai meninggal. Walam yanzil fihi Qur'anun yuharrimuh. Tak ada satupun ayat yang turun untuk mengharamkan perbuatan hal itu. Wa qad kana yusallamu alayya hatta iktawaitu faturiktu thumma taraktul kaifa ada. Dan aku sudah sering memperoleh salam dari malaikat sampai aku melakukan kei. Kei itu salah satu perbuatan terapi pengobatan dengan menempelkan besi panas ke titik tertentu di tubuh kita. Sakit. Aku melakukan kei, lalu faturiktu, aku ditinggalkan. Artinya aku tidak lagi memperoleh salam dari malaikat. Tsumma taraktul kei, kemudian aku tinggalkan kei, tidak pernah lagi di kei. Fa'ada, lalu salam itu pun kembali kepadaku. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam Sunan Abu Daud dari Imran bin Husain, dia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kei faktawaina fama aflahanna wala anjahanna. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari kei, tapi kami masih melakukannya. Ternyata tidak sukses, tidak berhasil, tidak sehat. Berkata Imam Abu Daud yang meriwayatkan hadis ini, wa kana yasma'u taslimal malaikah falamma iktawa inqata falamma taraka raja'a ilaih. Imran bin Husain ini sering mendengar salam dari para malaikat, tapi ketika dia melakukan kei, salam ini pun terhenti. Ketika dia menghentikan kei-nya, salam ini pun kembali. Demikian penjelasan Imam Abu Daud. Wa fi hadza karamatun zahiratun li Imran bin Husain ahadu ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini terkandung karamah yang jelas bagi Imran bin Husain, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa memperoleh salam. Ada aja yang salam, assalamualaikum, dijawab. Lalu lapor kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Nabi, itu adalah salam para malaikat kepadamu. Nabi SAW mengetahui perkara gaib karena diberitahu oleh Allah. Alimul ghaibi.
Fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Nabi SAW diberitahu perkara gaib oleh Allah. Malah banyak mengalami. Nah, termasuk Nabi mengetahui itu adalah salamnya malaikat kepada Imran bin Husain. Lalu kenapa ketika dia melakukan kei salam ini berhenti? Karena kei makruh. Berkata para ulama wa fihi karahiyatul kei wa anna man fa'alahu bi ghairi darurah yanqusu tawakkuluhu wa in tarakahu aula min fi'lihi. Di dalam hadis ini terkandung hukum tentang makruhnya kei. Dan orang yang melakukan terapi kei tanpa darurat berarti kurang tawakalnya. Meninggalkan kei itu jauh lebih utama daripada melakukan kei. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih ketika menerangkan hadis ini, tadammanat ahaditsul kei arba'an wa. Hadis-hadis tentang kei mengandung 4 macam. Pertama, fi'luhu, perbuatan Nabi SAW. Kedua, adamu mahabbatihi lahu, tidak disukai perbuatan kayak ini. Ketiga, an athana ala man tarakahu, pujian bagi orang yang meninggalkan kei. Dan yang keempat, an-nahyu anhu, adalah hadis yang melarang. Jadi ada 4 jenis hadis. Ada yang menjelaskan Nabi melakukan kei, atau para sahabat melakukan kei. Kedua, ada hadis yang menerangkan Nabi tidak menyukai kei ini. Ada yang ketiga, pujian Nabi kepada orang yang tidak melakukan kei. Dan yang keempatnya, larangan Nabi SAW dari melakukan kei ini. Keempat hadis itu sahih. Tapi kok kenapa isinya bertentangan? Nabi melakukan tapi melarang. Nabi melakukan tapi beliau tidak suka atau memuji orang yang tidak melakukan kei. Ini wala ta'arudu bainahuma bihamdillah. Tidak saling bertolak belakang. Karena perbuatan Nabi SAW melakukan kei menunjukkan kebolehan hal itu. Tidak sukanya beliau kepada kei tidak menunjukkan larangan atau keharaman hal itu. Adapun pujian beliau kepada orang yang tidak melakukan kei menunjukkan bahwa yang paling afdol adalah tidak melakukan kei. Adapun larangan Nabi dari melakukan kei dalam rangka untuk menunjukkan ikhtiar yang harus dilakukan dengan cara menjauhi kei, dan itu hukumnya makruh. Tidak berdosa orang-orang yang melakukannya, tapi ada sesuatu yang kurang, kredibilitas dia yang kurang di mata syariat. Makanya ketika Imran bin Husain sebelum melakukan kei selalu dapat karomah. Berupa apa? Salamnya para malaikat. Tapi ketika dia melakukan kei gak ada lagi salam itu. Akhirnya berhenti dari melakukan kei, dan apa yang terjadi? Salam itu pun datang kembali. Ini contoh-contoh karomah para wali di kalangan para sahabat. Dan ini juga terjadi di kalangan para ulama setelahnya tentang karomah mereka. Dan ini mutawatir di kalangan para ulama ahlul hadis. Siapa yang ingin mengetahui tentang karomah para wali ini, silakan saja ditelaah sebuah kitab yang disusun oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan judul Al-Furqan Baina Awliya Ar-Rahman wa Awliya Syaitan. Perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Ya. Jadi adanya karamah para wali adalah sesuatu yang benar. Ditetapkan oleh Al-Quran.
dijelaskan dalam banyak hadis, diterangkan oleh para ulama, dan para ulama ahlus sunnah ijma tentang adanya karomah para wali. Salah satu di antara keyakinan ahlus sunnah adalah meyakini adanya karomah yang Allah berikan kepada para wali. Inilah keyakinan kita. Karomah para wali itu ada. Tidak boleh diingkari. Quran menerangkan, hadis-hadis menjelaskan, para ulama membeberkan dalam kitab-kitab mereka. Namun ada sesuatu yang disayangkan, adanya iltibas, kerancuan, syubhat, ya, tentang karomah para wali ini di kalangan manusia. Pertama, ada golongan orang yang mengingkari adanya karomah para wali secara keseluruhan, secara mutlak. Enggak ada karomah. Kisah-kisah tentang karomah itu bohong, enggak benar, enggak masuk akal, enggak rasional. Mereka adalah orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang selalu mendahulukan akal dan merasionalkan segala sesuatu. Jangankan karomah para wali, mukjizat para nabi juga mereka ingkari karena nggak masuk akal. Lalu kalau ada ayat dan ayat yang menjelaskan mukjizat para nabi ditakwil dengan takwil yang menurut mereka rasional. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Apalagi karomah para wali diingkari oleh kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Sekalipun ayat menjelaskan dan hadis-hadis menerangkan. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ada kelompok yang gulu, berlebih-lebihan dalam menetapkannya. Mereka meyakini ada karomah para wali, tapi tidak bisa membedakan antara karomah dengan istidraj, dengan sihir, dengan sulap, dengan keluar biasaan yang bersumber dari setan, laknatullahi alaihim ajmain. Mereka lah orang-orang awam. Pokoknya setiap orang yang kelihatan punya keluar biasaan, sakti mandraguna, kebal dengan api, kebal dengan senjata, bisa berjalan di atas air, bisa melakukan sulap-sulap yang aneh, disebut wali Allah, dan itu semua disebut sebagai karomah. Mereka gulu, berlebih-lebihan, meyakini adanya karomah para wali, tapi salah kaprah sampai sihir, sulap, dan hal-hal yang luar biasa yang lainnya itu juga dianggap karomah. Dari sini lahir cerita-cerita, kisah-kisah aneh yang tidak masuk akal, yang dikarang-karang, kemudian dinisbatkan kepada para ulama ahlus sunnah. Seperti salah seorang ulama ahlus sunnah, Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang ulama ahlus sunnah. Tapi orang-orang awam melebih-lebihkan beberapa dan mengarang-arang kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Nabi pun tidak seperti itu. Sampai ada kisah umpamanya Syekh Abdul Qadir Jailani lewat di sebuah kampung, lalu ada rumah yang seorang ibunya sedang menangis di sana. Ketika dilihat masuk ke dalam, anaknya baru saja meninggal. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani merenung, tenang ibu, nanti saya akan hidupkan lagi. Dia merenung dan tak berapa lama anak itu bangun lagi. Orang-orang kaget nanya, gimana? Oh, tadi saya susul malakul maut yang membawa nyawa anak ini. Saya susul. Saya minta baik-baik agar nyawa anaknya dikembalikan. Tidak dikasih, akhirnya saya rebut. Sampai saya berhasil mengambil wadah ruh anak ini, dan ternyata banyak ruh lain yang juga lepas saat itu. Makanya anaknya bangun, dan mungkin banyak mayat-mayat yang baru saja meninggal sekarang pada bangun lagi. Coba kisah macam apa itu? Nabi SAW tidak sampai seperti itu. Juga nabi-nabi yang lain. Ini kisah-kisah dusta yang bisa
mencoreng kredibilitas dan kemuliaan ulama besar sekaliber Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Dikarang-karang kisah-kisah dusta. Oleh karena itulah maka mereka itu menisbatkan seluruh keajaiban, keanehan, keluar biasaan walaupun sihir, walaupun atas bantuan setan dianggap sebagai karomah dan orang yang memilikinya dianggap sebagai wali. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya. Apa bahayanya? Akhirnya dikultuskan. Lahirlah sikap pengkultusan kepada orang yang dianggap wali tersebut. Bahkan setelah orang yang dianggap wali itu mati, kuburannya didatangi. Dimintai dalam doa-doa mereka, minta pertolongan, minta bantuan. Sebagian mereka ada yang disebut dengan al-aqtab dan al-aghwath. Aqtab itu kutub, artinya poros. Wali itu menjadi poros kehidupan seluruh makhluk, poros alam jagat raya. Kutub, jamannya aqtab. Tanpa wali alam jagat raya ini bisa hancur. Aghwath itu yang memberikan bantuan. Karena apa? Karena yang mereka anggap karomah yang didasarkan kepada cerita-cerita palsu dan dusta yang dikarang-karang. Sampai akhirnya mereka mengkultuskan orang yang dianggap wali tersebut. Setelah matinya akhirnya dibangun bangunan-bangunan di atas kuburannya atau di sekitar kuburannya, dihias dengan hiasan tertentu, diwangikan dengan wangian tertentu, lalu dijadikan sebagai tempat ibadah. Minta-minta kepada orang yang dikuburkan di sana. Ini orang awam tidak bisa membedakan antara mana wali Allah, mana wali syaitan, mana karomah, mana sihir, mana sulap, mana istidraj. Dan ini semuanya merupakan musibah. Karena menjerumuskan orang ke dalam perbuatan syirik. Andai orang yang mereka anggap wali ini benar wali, dengan hak dengan makna yang sebenarnya, tetap saja tidak boleh dikultuskan sampai disembah-sembah setelah kematiannya. Jangankan wali, nabi pun tidak boleh disembah-sembah selain Allah Azza wa Jalla. Apalagi ini selain nabi yang dianggap para wali. Sehebat apapun wali Allah tidak mungkin bisa mendekati apalagi menyamai kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Maka orang termulia selevel Nabi SAW pun tidak boleh dikultuskan dan tidak boleh disembah-sembah setelah kematiannya. Kalau ketika hidupnya nggak akan ada yang berani. Begitu berani menyembahnya pasti akan dilarang secara kelas oleh Nabi SAW. Paling berani setelah kematiannya, ya. Maka ini musibah. Ada perbedaan yang jelas antara karomah para wali dengan sihir, dengan sulap, dengan keluar biasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang menyimpang. Baik penyimpangannya berupa perbuatan fasik, perbuatan maksiat, ataupun perbuatan bid'ah. Di antara perbedaan antara karomah para wali dengan selainnya adalah, pertama, karomah para wali penyebab utamanya adalah iman, takwa, dan amal soleh. Adapun sihir, sulap, penyebabnya kufur, fusuk, dan maksiat. Orang-orang yang memiliki keluar biasaan tersebut yang dibantu oleh setan itu harus memenuhi satu syarat, beberapa syarat yang ditetapkan oleh setan, yang syarat itu bisa menjerumuskan kepada kekufuran bahkan syirik. Minta-minta ke orang yang sudah mati, atau umpamanya memasukkan mushaf ke toilet, ke lubang WC, atau melakukan sesuatu yang diharamkan seperti meminum darah binatang yang diharamkan, atau umpamanya
melakukan apapun yang diminta oleh setan. Perbuatan kufur dan fasik tersebut menyebabkan si setan memberikan apa yang mereka minta, berupa bantuan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, yang menyimpang dari keumuman dan kewajaran. Wali Allah karomahnya lahir dari iman, takwa dan amal soleh, bukan hasil belajar, hasil meditasi, bukan. Tapi hasil dari iman dan amal soleh. Adapun sihir dan yang sejenisnya lahir dari mempelajarinya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh setan yang bisa menjerumuskan dalam syirik, kufur, minimalnya maksiat. Ini penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, kalau karamah para wali itu bisa terkuatkan oleh kebaikan, ketakwaan, dan amal-amal soleh yang lainnya. Dan dipakai untuk mendukung kebaikan dan ketakwaan. Adapun para ahli sihir, para tukang sulap, ilmu-ilmu kanuragan dan yang sejenisnya itu dipakai untuk mendukung perbuatan yang haram, syirik, kufur, dan yang sejenisnya. Ketiga, karamah para wali terkuatan dengan zikrullah, dengan tauhid, dengan ibadah. Adapun keluar biasaan yang dimiliki oleh para ahli sihir, tukang sulap, itu melemah dengan zikir, bahkan bisa hilang dengan bacaan Al-Quran, dengan tauhid. Kalau umpamanya ada orang yang memasang sesuatu jimat pada dirinya, susuk atau yang sejenisnya, terus dia tobat, membelajar tauhid, banyak berzikir, menghafalkan Al-Quran, susuk itu keluar dengan sendirinya. Melemah kekuatannya, bahkan hilang. Dari sini jelaslah perbedaan antara karamah para wali dengan keluar biasaan para tukang sulap, para tukang sihir, dan para dukun. Dan perbedaannya sama dengan berbedanya antara hak dan batil. Sudah juga kita terangkan bahwa para wali Allah subhanahu wa ta'ala itu, mereka itu tidak memanfaatkan keluar biasaan berupa karamahnya itu untuk kepentingan-kepentingan dunia. Mereka tawadhu. Semakin tinggi karamahnya, semakin tawadhu. Tidak mau pamer. Tidak mau dikenal orang banyak. Tidak mau dia memanfaatkan itu untuk kepentingan dunia, untuk memperoleh uang, bayaran, pujian, sanjungan, apresiasi, jempol, likes, dan sejenisnya. Mereka apabila dipuji, mereka menghindar. Apabila mereka para wali Allah itu bertemu dengan orang-orang yang mengaguminya, mereka menghindar. Karena tidak mau ada kultus dan pujian. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kalau beliau keluar dari rumah di malam hari, beliau tutup wajahnya. Orang-orang tidak mengenalnya. Ditutup wajahnya dengan sorbannya. Tidaklah beliau berjumpa dengan kerumunan orang. Tidaklah beliau melalui kerumunan orang kecuali beliau mendengar orang-orang itu sedang membicarakan dirinya. Membicarakan dalam konteks memujinya, menyanjungnya. Lewat ada kerumunan orang terdengar sedang membicarakan dirinya, memuji dirinya. Ada kerumunan di sana juga lewat terdengar begitu juga. Apa kata beliau? Ya laitani, duh celaka aku. Mudah-mudahan ini bukan istidraj. Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ketawaduannya itu luar biasa. Suatu saat perang, para ulama kalau ada seruan perang dari ulil amri melawan musuh, paling depan, nomor 1 itu mah. Suatu saat ketika mau berperang dengan musuh, sebelum perang massal, ada satu jagoan musuh yang maju. Menantang mubarazah. Mubarazah itu perang tanding 1 lawan 1. Siapa yang berani, hayo maju. Majulah seorang prajurit muslim. Hanya sekali tebas prajurit muslim ini gugur sebagai syahid. Mati.
Bersoraklah orang-orang kafir. Maju satu lagi, mati juga. Satu lagi, sampai 3 orang yang jagoannya dari kalangan muslim hanya sekejap kalah oleh jagoannya orang kafir. Jago banget ini orang kafir, lincah, kuat, bertenaga, berpengalaman, skillnya luar biasa. Gak ada lagi yang berani, maka down atau jatuh mental pasukan kaum muslimin. Sebaliknya orang kafir apa? Semakin menguat. Petantang-petenteng dia nantang siapa lagi yang maju. Gak ada yang berani. Tiba-tiba dari belakang ada yang maju dengan menutup wajahnya. Melawan orang itu. Akhirnya terjadi perang tanding yang dahsyat sampai akhirnya jagoan orang kafir ini mati di tangan prajurit muslim ini. Gema suara takbir bergemuruh. Ya. Akhirnya mental kaum muslimin bangkit lagi dan mental orang kafir jatuh. Setelah tidak ada lagi yang berani maju dari kalangan prajurit kafir, dia kembali ke belakang ke pasukannya dengan tetap menutup wajah. Orang-orang gak tahu siapa ini orang hebat banget tapi tawadu gak mau dikenal. Ada satu orang yang penasaran diikuti orang ini dari belakang dan ketika orang tersebut lengah diambillah kain penutup wajahnya. Ternyata siapa? Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Yang dikenal dengan ulama yang ma'ruf dengan sebutan Ibnu Mubarak. Beliau marah. Dia berusaha menyembunyikan dirinya agar tidak disanjung orang, tapi orang itu malah membuka hal itu. Ya, tawadhu itu para auliaur rahman, para wali Allah. Karamahnya tidak untuk dunia dan tidak bisa didemonstrasikan setiap saat dia mau, enggak. Adapun para tukang sihir, para tukang sulap, orang-orang yang seperti itu memamerkan keluar biasaannya untuk kepentingan dunia. Mungkin untuk uang, mungkin agar orang takut, mungkin agar orang mengaguminya, mengagungkannya, mengkultuskannya dan seterusnya. Dan ini merupakan perbedaan yang bertolak belakang antara wali Allah dengan wali syaitan. Keluar biasaan wali Allah disebut dengan karamah. Keluar biasaan wali syaitan disebutnya dengan istidraj atau sihir atau musta'wadhah. Sama-sama keluar biasaan tapi beda jenis, beda bentuk, beda sebab. Maka berdasarkan penjelasan tadi, manusia dalam hal karamah para wali ini terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang ghullu di dalam mengingkarinya. Ada orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang sama sekali tidak percaya kepada karamah para wali. Sekalipun ini diterangkan dalam ayat, dalam hadis-hadis yang sahih. Karena rusaknya cara mereka memahami Al-Islam dan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menjadikan akalnya sebagai hakim atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada Quran yang tidak sesuai dengan akal, ditakwil dengan makna yang lain. Kalau ada hadis yang tidak masuk akal mereka sesuai apapun, ditolak sebagai hadis dhaif. Mereka keliru karena bertolak belakang dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maknanya mendahulukan akal dia daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh. Ini kelompok pertama adalah kelompok yang keliru dalam memahami karamah para wali karena mereka menolak secara total. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua orang-orang yang ghullu di dalam menetapkannya. Ya, mereka meyakini ada karamah para wali, tapi kebablasan. Semua yang luar biasa disebut karamah dan orangnya disebut wali Allah. Walaupun tidak ibadah, walaupun tidak sholat, kadang-kadang orang gila disebut wali Allah.
Lalu kalau orang yang mereka anggap wali Allah itu sampai tidak sholat, mereka husnudzon. Oh, sholat dia beda dengan sholat kita gitu. Kalau sholat dia beda dengan sholat kita, pasti ada yang salah. Mungkin sholat kita salah atau sholat dia yang salah. Tapi sholat kita mah sesuai dengan Nabi SAW, berarti kita yang benar, dia yang salah. Ya kita mah beda level dengan dia. Mau level sama, mau beda, sholatnya tetap harus sama. Harus nyontok kepada sholat, tata cara sholat Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi SAW. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tata caranya, waktunya, jumlah rakaatnya, bacaannya, semua gerakannya. Seperti sholat aku. Siapa yang tidak mencontoh tata cara salat Nabi SAW ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi cara mengamalkan itu nggak contoh aku, dia ditolak. Kalau orang itu ditolak amalnya nggak mungkin jadi wali Allah. Kalau ada yang berpandangan, oh dia mah levelnya beda, tidak mengikuti Rasul SAW, tapi dia mau langsung ke Allah, maka dia sesat. Sudah kita terangkan, tidak ada seorang Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentang aku, kemudian tidak beriman kepadaku, tidak mengikuti pendapat ajaranku, maka dia tetap kafir. Tapi kan dulu ada zaman Nabi Musa, ada Nabi yang langsung ke Allah, yaitu Nabi siapa? Khidir. Bahkan Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Iya itu mana Nabi, beda lagi. Dalam satu masa mungkin ada lebih dari satu Nabi, mungkin. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun. Dua saudara, dua-duanya Nabi bareng-bareng menghadap Fir'aun. Dan Nabi Musa juga sezaman dengan Nabi Khidir. Mungkin boleh. Tapi dinas oleh wahyu. Nabi Musa menganggap Nabi Khidir lebih berilmu atas legitimasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Lalu mengklaim itu langsung kepada Allah. Dapat syariat baru khusus dari Allah. Maka sudah bukan muslim lagi kalau begitu. Jadi kelompok kedua meyakini adanya karamah para wali tapi kebablasan. Kebablasannya sampai-sampai setiap yang namanya kesaktian keluar biasaan disebut karamah dan orangnya disebut wali. Walaupun orang itu tidak sholat, tidak ibadah, walaupun orang itu fasik, walaupun orang tersebut menyimpang dari ajaran Islam tetap dianggap wali walaupun gila. Walaupun si wali itu melakukan perbuatan dosa yang nyata seperti mabuk atau zina atau maling, tetap saja dihusnudzoni. Ada nggak zaman sekarang orang gila disebut dianggap wali, diciumi, di segala macam? Ada banyak. Ini adalah awamnya orang. Ini ghulu dalam menetapkan karamah para wali. Keliru juga ini orang. Yang menolak total salah, yang menetapkan secara berlebih-lebihan juga keliru. Inilah dua kelompok. Kelompok ketiga inilah kelompok yang benar. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka tawassut, berada pertengahan antara dua kelompok tadi. Antara ifrat dan tafrid. Ifrat itu berlebih-lebihan, tafrid itu menolak. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini adanya karamah para wali karena itu diterangkan Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Tapi mereka tidak berlebih-lebihan, tidak kebablasan. Mereka hanya menisbatkan, menetapkan adanya karamah hanya kepada yang berhak, yaitu para wali Allah yang beriman dan bertakwa. Adapun orang lain yang memiliki keluar biasaan tapi tidak lahir dari keimanan dan ketakwaan, tapi dipelajari, siapapun, sihir itu siapapun bisa mempelajari, termasuk orang kafir. Ada nggak orang kafir kemudian belajar sihir? Ya banyak. Di kalangan yang bukan Islam kemudian belajar sihir ya banyak.
Di kalangan orang yang ngaku Islam kemudian belajar sihir, sulap atau yang sejenis itu juga banyak. Semuanya itu mau muslim mau bukan muslim ketika belajar sihir meminta bantuan kepada setan dari kalangan bangsa jin. Itu bukan karomah dan juga orangnya bukan wali. Sehingga jelas terbedakan mana wali Allah, mana wali setan, mana yang namanya karomah, mana yang namanya istidraj. Mana yang namanya sihir, sulap, ataupun ilmu-ilmu yang lahir dari sesuatu yang menyimpang dari syariat Islam. Berdasarkan hal itulah maka wajib kita memiliki ilmu untuk mengetahui perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Membedakan antara mana karomah dengan mana yang sihir, mana yang istidraj, mana yang sulap, mana yang tipuan. Sehingga Allah berfirman, liyahlika man halaka am bayyinah wa yahya man hayya am bayyinah. Wa innallaha lasami'un alim. Binasalah orang-orang yang binasa karena bayyinah, karena dalil. Dan hiduplah orang-orang yang memang layak hidup juga karena dalil. Mau hidup, mau mati, mau menang, mau kalah, mau kuat, mau lemah, itu karena dalil. Karena keterangan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para ahlinya, yaitu para ulama. Inilah penjelasan tentang karomah para wali yang merupakan bagian dari kajian tauhid yang kita bahas di sore hari ini. Cukup ya sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan kepada para pemirsa, para pendengar di mana saja Anda berada, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, sudah ada telepon yang masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana Pak? Dengan Yusuf dari Balenda. Siapa? Yusuf Balenda. Ya, agak kurang jelas, Pak. Silakan Pak pertanyaannya. Halo? Ya, silakan Pak pertanyaannya. Saya mau nanyakan, bagaimana untuk istri yang hamil, apakah hukumnya pijah dengan uang atau dengan berupa makanan? Sedangkan kondisi sekarang kan Ya. lagi corona nih. Ya. Sudah Pak? Halo? Ya. Sudah pertanyaan demikian? Ya cukup segitu aja Pak. Taib, barakallahu Ya. fiik. Iya, pertanyaan masalah fikih. Materinya tauhid. Tapi enggak apa-apa. Wanita yang hamil atau yang menyusui tidak saum. Bukan karena tidak kuat. Kalau saum insya Allah kuat karena iman. Tapi ada nilai bahaya ya. Bahaya ke ibunya, bahaya ke janin yang dikandungnya. Kuat mah pasti kuat insya Allah. Tapi khawatir ada madarat. Lalu tidak saum. Boleh tidak saum. Termasuk dalam kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin, dan orang-orang yang tidak mampu yatiqunahu itu artinya yang berasa berat untuk melakukan saum. Kuat sih kuat kalau dipaksakan, tapi berat dan beresiko. Maka menurut pendapat yang lebih kuat, yang hamil dan yang menyusui lalu tidak saum adalah fidyah. Pertama memang ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu. Orang-orang yang merasa berat dengan saum. Dan ini yang hamil dan menyusui termasuk kategori ini. Adapun yang qadha adalah dua. Pertama dalam ayat ya, sakit, kedua safar. Dalam hadis ditambah dengan haid dan nifas. Kalau orang tidak saum karena haid, karena nifas, karena sakit, karena safar, maka wajib qadha. Tapi selain itu yang merasa berat untuk saum, maka fidyah. Dan orang yang hamil dan menyusui termasuk wa 'alal ladzina yutiqunahu. Mereka bukan orang yang haid, bukan yang nifas, bukan juga yang sakit, bukan yang safar, tapi termasuk orang yang berat di dalam melakukan saum, maka membayar fidyah. Fidyah adalah ta'amu miskin, memberi makan, bukan memberi uang.
Maka tidak boleh, tidak sah kalau fidyah dengan uang atau selain makanan. Dengan umpamanya pakaian, dengan umpamanya pulsa atau yang sejenisnya, bukan. Tapi harus dengan makanan, ya. Kecuali kalau secara teknis umpamanya kita tidak memungkinkan untuk membayar dengan makanan karena sibuk, boleh kita wakilkan kepada orang lain. Nih saya berfidyah, nih uangnya tolong urus. Kalau dia membelikan makanan lalu dibagi-bagilah makanannya tersebut kepada orang lain. Ya. Jadi jangan memberi uangnya tapi makanannya. Kecuali kalau kita tidak mampu mengurusnya, titip ke orang ini uangnya tolong bagikan dalam bentuk makanan. Boleh. Boleh makanan jadi satu porsi seperti dengan menu yang biasa kita makan, pertengahan yang kita makan. Kadang-kadang kita makan dengan daging, kadang dengan telur, kadang dengan asin, ya pertengahannya ya. Lalu bagikan kepada para fakir miskin. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, ada telepon lagi yang masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fika barakallah. Mau nanya, sebelum kita berdoa gitu, boleh nggak kita memuji Allah gitu, terus memuji Rasulullah SAW, selawat maksudnya. Terus disambung dengan memuji Syekh Abdul Qadir Jailani gitu, dikhususkan karena keberkahan beliau misalnya gitu. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Taib, Didin di Cimahi, barakallahu fik. Boleh tidak ketika kita berdoa memuji Allah terlebih dahulu, lalu salawat kepada Nabi SAW, lalu memuji para ulama. Pertama, memuji Allah dan salawat kepada Nabi SAW, iya itu disyariatkan sebelum berdoa. Puji dulu Allah, sanjung dulu Allah. Coba aja lihat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada doa di akhir surah. Tapi sebelum doa itu memuji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Terus mengungkapkan tekad kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu baru ihdinas syiratal mustaqim. Memuji Allah dulu, ya diperintahkan. Juga salawat kepada Nabi SAW sebelum berdoa, ya ini juga disyariatkan. Jadi dibolehkan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sebelum berdoa, bahkan bukan boleh tapi dianjurkan, diajarkan, disyariatkan. Dan itu termasuk penunjang dikabulkannya doa. Adapun memuji para ulama tidak disyariatkan. Di dalam doa kita dengan menyebut kebaikan-kebaikan ulama di dalam doa kita. Tidak. Atau yang mungkin ada adalah bukan memuji para ulama tapi menghadiahkan atau menghadiahkan pahala doa atau zikir atau bacaan Quran kepada para ulama. Umpamanya ala hadratin Nabil Mustafa wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, terus sampai para ulama disebutkan. Al-Fatihah. Itu maknanya menghadiahkan pahala bacaan Fatihah kita kepada siapa? Kepada Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian sahabatnya, kemudian para ulama. Sebenarnya menghadiahkan pahala kepada Nabi, kepada para sahabat, kepada para ulama tidak dibutuhkan karena seluruh ibadah dan kebaikan kita secara otomatis pahalanya sampai kepada mereka. Sampainya Islam kepada kita ini dari Nabi SAW itu melalui siapa? Melalui para sahabat, melalui para ulama, melalui guru-guru kita. Sehingga kita bisa bertauhid, beriman, beramal soleh, beribadah, berakhlak. Maka seluruh amal-amal perbuatan kita selain pahalanya untuk kita, juga pahala ini sampai kepada guru-guru kita yang menyebabkan sampainya ilmu ini kepada kita.
Karena Nabi SAW menyatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan dalam Islam, dia akan memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Kita sholat, kita ibadah, sampai enggak pahala kita ini kepada Nabi SAW? Sampai. Sebab beliau yang mengajari itu sampai kepada kita melalui para sahabat, para ulama dan seterusnya. Maka tanpa harus dihadiahkan otomatis sampai. Nabi SAW memiliki atau memperoleh pahala dari ibadah seluruh umatnya tanpa mengurangi pahala mereka masing-masing. Demikian juga para sahabatnya, demikian juga para ulamanya. Maka tanpa harus dihadiahkan itu otomatis sampai dengan sendirinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan melalui WA, ya. Pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana hukumnya kalau seorang bisa melihat makhluk halus atau anak indigo atau mempelajari tentang ilmu-ilmu gaib? Kalau ada orang yang bisa melihat bangsa jin umpamanya, melihat makhluk halus, itu kekurangan. Itu bukan kelebihan, tapi kekurangan. Itu masalah, bukan keistimewaan. Karena apa? Karena bisa diintervensi oleh makhluk lain kepada fikirnya. Kira-kira mengganggu apa tidak? Ya iyalah, jelas mengganggu, ya enggak? Maka perbuatannya aneh-aneh. Digaibkannya para malaikat, para jin dalam pandangan kita itu rahmat Allah bagi kita. Karena itulah, karena kita tidak melihat mereka, kita nyaman hidup. Coba bayangkan kalau kita bisa mendengar mereka, bisa melihat mereka, setiap ada mereka dan seterusnya, kita akan bisa tidur, terganggu jiwa kita, terganggu pikiran kita, ya. Sama dengan di sini banyak virus, banyak bakteri, tapi kita nggak bisa lihat, banyak kuman. Itu rahmat. Seandainya kita bisa melihat kuman, bakteri atau virus atau penyakit, kita nggak akan bisa tenang, nggak akan bisa makan, minum, duduk. Wah, pas mau duduk, bakteri hungkul, nggak mau tuh. Coba umpama kalau pas kita mau duduk di kursi, ada ulet di sana, banyak. Mau nggak? Berani nggak kita duduk? Iya, amit-amit, pasti kabur. Nah, demikian juga bentuk kuman, bakteri ataupun virus mungkin menakutkan. Kalau kita bisa melihat mereka, nggak nyaman hidup kita. Alhamdulillah kita tidak bisa melihat, sehingga nyaman-nyaman saja walaupun bakteri ada di sekeliling kita. Kalau kita bisa melihat bakteri atau virus, nggak bisa bernafas. Oh, di sini ada bakteri, tutup, ya. Tahan nafas, di sana ada. Bisa-bisa nggak bisa nafas kita. Termasuk malaikat dan jin. Kalau kita bisa melihat malaikat atau jin, kita nggak nyaman hidup, ya. Nah, jadi orang yang bisa melihat ini dan itu adalah kekurangan. Bisa diintervensi oleh bangsa jin. Bisa nggak itu diobati? Bisa. Termasuk orang yang indigo. Yang indigo sejak kecil bisa melihat ini dan itu, mungkin itu turunan. Mungkin ada neneknya, kakeknya, buyutnya semua ke atasnya atau beberapa, salah satu di antaranya. Ada yang dahulu pernah menjadi dukun, pernah menjadi tukang sihir, pernah mempunyai perjanjian dengan bangsa jin. Salah satu poin perjanjiannya, kalau dukun ini mati, maka jinnya harus menurun kepada salah satu turunannya yang sesuai dengan kriteria. Mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin buyutnya, atau siapa saja yang sesuai dengan kriteria yang disepakati. Tidak selalu anaknya, tidak selalu cucunya, mungkin turunan kesekian. Akhirnya anak waktu kecil sudah melihat hal-hal yang aneh-aneh. Kita sebut dengan sebutan apa? Indigo. Ya. Apakah itu kelebihan? Enggak, itu kekurangan. Hidupnya enggak akan tenang. Orang itu dianggap aneh, ya. Nah, bisa disembuhkan? Bisa. Dengan cara apa? Pelajari tauhid, tanamkan tauhid ke dalam diri orang itu, ya. Ajarkan sunnah Nabi SAW. Ajarkan agar dia menghafal banyak mungkin Al-Quran, banyak berzikir, banyak berdoa, ya. Maka kalau Islam itu sudah
mutabak dalam diri, sudah aplikatif, sudah terwujud dalam perilakunya, maka insya Allah setan dari kalangan bangsa jin akan menjauh. Tidak akan lagi menempel lengket terus kepada orang itu. Kalau sudah menjauh maka hal-hal tadi, indigo tadi hilang, dan bisa melihat ini dan itu insya Allah bakal hilang dengan sendirinya, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Rizki di Indramayu. Boleh nggak kita minta air minum yang didoakan kepada seorang ustaz? Dan juga apa hukumnya makmum kepada imam sholat tarawih yang bacanya cepat norolong, tidak ada makhrajnya? Sebaiknya saya gimana? Boleh nggak kita minta minum yang didoakan pada seorang ustadz? Ya, kalau dia ustadz yang lurus akidahnya, manhajnya, ibadahnya intensif benar, amal solehnya kelihatan, doanya makbul, boleh kita minta didoakan kesembuhan kepada dia. Minta didoakan apapun kepentingan dia, ya. Kalau kita sakit, boleh nggak kita minta agar dia meruqyah kita? Boleh. Kalau pertanyaannya boleh. Tapi itu menyebabkan kita kehilangan kesempatan memperoleh keutamaan masuk surga tanpa hisab, ya. Ada nggak para sahabat yang minta didoakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada, banyak, ya. Ada nggak para sahabat yang tawassul kepada sahabat lain sepeninggal Nabi SAW, tapi sahabat ini masih hidup? Ada, ya. Umar bertawassul kepada Abbas, ya, paman Nabi SAW, ketika minta hujan, ya, dibolehkan asal dia masih hidup dan betul soleh, ya, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dibolehkan. Adapun kepada orang yang dukun maka jangan, karena isi doanya juga mungkin bukan sesuatu yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh nggak bermakmum kepada orang yang bacaan imamnya cepat, tidak ada makhraj dan tajwid, salah? Sebaiknya tinggalkan, apalagi meninggalkan tumakninah dalam sholat, ya. 23 rakaat 7 menit selesai, nggak ada tumakninah, nggak sah. Tumakninah itu rukun sholat, ya. Tidak sah sholat dia, maka tidak sah keimamannya. Adapun kalau orang sholat, ya, tapi bacaannya nggak benar tajwid makhrajnya, tapi tidak sampai merubah makna, sehingga sholatnya sah untuk dirinya, maka keimamannya juga sah untuk yang lainnya. Boleh bermakmum, walaupun tidak afdal. Cari imam yang afdal, cari imam yang bagus bacaannya, benar tajwid makhrajnya, agar kita yakin dan betah, ya. Kalau sekarang tarawih ya jangan di masjid lah, musim corona, di rumah masing-masing saja. Himbauan para ulama, para pemerintah sekarang bukan himbauan lagi, tapi sudah aturan. Siapa yang melanggarnya bisa kena pasal gitu, ya. Taati itu. Maka insya Allah kita akan selamat dari virus corona ini. Dan pahala kita sholat berjamaah tarawih di masjid seperti yang biasa kita lakukan tetap akan Allah berikan kepada kita, karena kita sholat di rumah karena ada uzur, ya. Silakan lagi kalau ada pertanyaan lewat telepon. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya An-Nisa dari Bojong Soang. Mau bertanya, apakah di zaman sekarang ini masih mungkin ada wali Allah yang mendapatkan karamah? Mungkin. Kita tidak tahu siapa, ya. Wallahu a'lam. Yang jelas karamah ini gak bisa didemonstrasikan, dan kalau orang punya karamah lalu diceritakan, diekspos, dibikin saya tadi malam begini, itu mah bukan karamah, ya. Hilang sudah kadar kewaliannya juga, ya. Harusnya tawadhu, ya. Dari hamba Allah, Afwan izin bertanya.
apabila di rumah orang tua saya masih ada tulisan-tulisan Arab yang saya tidak tahu artinya dan tidak tahu dari kitab apa, namun dipercaya bahwa tulisan tersebut dapat menangkal keburukan. Bagaimana hukumnya? Lalu bagaimana cara memberitahu pada orang tua? Itu jimat, tidak boleh. Mungkin itu mantra seperti menyerupai huruf Arab, tapi bukan. Ada huruf Arabnya. Tapi coretan-coretan pada umumnya bukan. Itu yang disebut dengan mantra. Mungkin berasal dari bahasa jin yang hanya dipahami oleh mereka. Ya, kadang si dukun yang bikinnya juga tidak tahu maknanya, tapi hanya syarat yang disepakati dengan jinnya. Lalu menjadilah tulisan seperti itu. Kadang ada pedangnya, kadang ada gambar-gambar tertentunya. Itu jimat, ya. Maka itu tidak boleh. Apalagi diyakini mampu menangkal bala, menangkal penyakit. Mungkin zaman corona ini ada yang laris jualan jimat seperti ini nih, doa tolak bala ini. Ya, ini jimat tolak bala. Mungkin laku, maka tidak boleh. Di dalamnya terkandung unsur syirik ya, wallahu a'lam. Silakan telepon masuk. Iya. Ya Bu, dari mana? Dari siapa? Oh, dari Bu Ina di Cimahi, Ustaz. Bu Ima. Ima. Bu Ina. Ini Ustaz mau tanya apa perbedaan karomah dengan laguni? Ya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa perbedaan karomah dengan laduni? Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Pertama, ilmu laduni adalah didefinisikan sebagai ilmu yang diperoleh tanpa dipelajari. Sebagai hadiah dari Allah atas kesolehan kita, atas ketakwaan seorang hamba. Ada nggak ada? Ada, tapi khusus kepada Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ketika kisah Nabi Musa mencari Nabi Khidir sebagai hamba yang memperoleh ilmu langsung dari kami. Min ladunna. Ilmu dari kami, dari Allah. Disebutlah ilmu laduni. Dan itu khusus kepada beliau. Para nabi semua memiliki ilmu laduni. Artinya ilmu itu tanpa harus dipelajari langsung dari Allah Azza wa Jalla berupa wahyu. Adapun para ulama tidak. Imam Bukhari menyatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah diperoleh melalui belajar, proses belajar. Ilmu itu bukan hadiah atas ibadah, tauhid, amal soleh yang kita lakukan. Getol ibadah, getol berdoa, getol beramal soleh tapi nggak belajar, mah tetap bodoh. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan ilmu itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan 6. Salah satunya adalah kerja keras dengan badan yang berlelah-lelah. Semalaman begadang untuk menghafalkan ayat, hadis dan menelaah. Sanadnya menelaah, karakteristik rawinya menelaah, isi hadis yang sedang dipelajarinya. Coba berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, amma kauni lam aqumil lail fa inni kuntu tafakkartu fil hadis. Adapun tadi malam saya tidak sholat malam karena tadi malam saya tafakur berfikir tentang satu hadis. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim ada seorang sahabat anak kecil namanya Abu Umair. Ketemu Nabi alaihissalam. Abu Umair itu selalu bawa burung. Pas ketemu burungnya disebut Abu Nughair. Pas ketemu Nabi alaihissalam burungnya nggak ada. Lalu ditanya, ya Abu Umair ma fa'alan Nughair. Hei Abu Umair sedang apa si Nughair? Mana burungmu? Mati. Udah. Aku fikirkan hadis ini semalaman. Wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastambattu wa akhadtu minhu aktsar min alfi faidah. Setelah aku fikirkan, renungkan hadis ini semalaman, aku bisa beristimbat dan bisa mengambil lebih dari 1000 pelajaran dari hadis yang pendek ini. Begadangnya itu untuk ilmu dan ibadah. Belajar mereka, ya.
La yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak mungkin bisa diraih dengan jasad yang santai, yang rileks, yang berleha-leha. Enggak. Harus begadang malam, ya, harus merasakan pegal, cangkel, singsiremennya badan ketika menelaah ilmu tersebut. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanyalah bisa diraih dengan belajar. Tidak ada orang yang bodoh kemudian rajin ibadah, rajin amal soleh, rajin berdoa tiba-tiba jelek pinter, nggak ada. Kalau tahu ada orang yang ngaku saya bisa nahwu sharaf lewat mimpi loh, saya bisa faham akidah, bisa pinter bahasa Arab, tidak belajar hanya berdoa, ibadah tahajud, tiba-tiba bohong itu. Nggak ada yang seperti itu, ya. Jadi yang namanya ilmu laduni adalah ilmu yang langsung diberikan oleh Allah tanpa melalui proses belajar sebagai hadiah bagi kesolehan orang itu hanya oleh para nabi. Adapun selain nabi maka tidak ada, ya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan izin bertanya. Dari Agusni, pemirsa YouTube. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau ziarah ke makam para wali itu boleh nggak Ustaz? Kalau boleh tata cara yang sesuai syariatnya seperti apa? Soalnya adik saya suka ziarah. Pertama, ziarah kubur siapapun, tidak hanya para wali, ya, termasuk kuburan orang yang tidak kita kenal, bahkan kuburan orang kafir boleh dan bagus kita ziarahi. Tapi kepada orang kafir tidak boleh memintakan ampunan, doa dan seterusnya, ya. Tidak boleh memintakan ampunan, rahmat, surga, diselamatkan dari api neraka kepada orang kafir, nggak boleh. Tapi ziarahnya boleh. Karena Nabi SAW pun menziarahi kuburan ibunya yang mati dalam keadaan musyrik. Oleh karena itulah maka silakan ziarah kubur, itu bernilai ibadah. Termasuk ziarah kubur para wali, hukumnya hukum asalnya boleh. Mau para wali mau bukan, hukum asalnya boleh dan tidak ada perbedaan. Sama saja. Dan itu ibadah, ya. Asal pertama tidak yushaddur rihal. Tidak syaddur rihal itu tidak berpayah-payah menempuh perjalanan yang jauh, mengeluarkan biaya yang besar, ya, kemudian menyebabkan kita kelelahan. Tidak boleh. Umpamanya sekian hari pakai bus perjalanan, semalaman sampai di sananya, kemudian PP itu berhari-hari sampai jutaan uang yang keluar. Nggak boleh. Berkata Nabi SAW, la tusyaddur rihal illa ilal masajidits tsalatsah. Tidak boleh bepergian dengan memayah-mayahkan diri kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Selain ketiga itu tidak boleh syaddur rihal. Jadi kalau ada kuburan yang dianggap wali itu masih daerah kita, boleh nggak dikunjungi? Boleh. Kedua, adab kedua, ketika masuk ke kuburannya, ke gerbang kuburannya, kan ada pintu gerbang kuburan, ya, areal pekuburan, kita doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat, minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Ya. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Baca doa itu kemudian buka sendal, buka sepatu. Tapi kan tanah, iya pasti tanah lah, nggak mungkin keramik. Buka sendal, buka sepatu, itu sunnah, ya. Kotor, ya pasti kotor, cuci lagi. Nanti seusai keluar, ya. Jadi jangan dipakai itu sendal, sepatu, buka. Ya, ketiga, tidak boleh meminta doa. Tidak boleh berdoa ke penghuni kubur. Siapapun dia, walaupun wali Allah, walaupun Nabi. Kita boleh ziarah ke makam Nabi, bagus kalau memang kita sudah ada di Madinah. Tapi kalau kita dari sini ke Madinah, jangan niat berziarah ke makam Nabi SAW. Tapi niat berziarah ke Masjid Nabawi. Itu yang diperintahkan. Tapi setelah sampai di sana, silakan ziarah ke kubur Nabi, para sahabat di Baqi, berziarah ke Uhud, silakan. Kalau sudah ada di sana. Tapi jangan diniatkan dari sini untuk begitu. Niat ke sini ziarah ke Madinah untuk mengunjungi apa?
mengunjungi Masjid Nabawi. Karena sholat di sana 1000 kali lipat dibanding sholat di tempat lain. Jadi jangan berdoa ke penghuni kubur sana ya. Tapi doakan. Walaupun wali Allah doakan. Ya. Kemudian ketika berdoanya menghadaplah ke kiblat. Jangan menghadap ke kuburannya. Kiblatnya dipunggungi kemudian menghadap ke kuburannya. Seolah-olah berdoanya ke penghuni kubur. Tidak boleh. Menghadaplah ke kiblat. Berdoanya mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan mereka bukan meminta doa kepada mereka. Ya, siapapun baik wali Allah ataupun bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terakhir ya. Bismillah, apakah bisa umat Nabi SAW sekarang ini seperti Imran bin Husain yang bisa mendengarkan salam dari malaikat? Mungkin saja kalau kesolehannya memadai ya. Ya silakan, ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Wa fika barakallah. Siapa di mana Pak? Iwan di Margasi. Iwan di Margasi. Ya silakan. Itu mau nanya tentang di dalam Al-Quran itu ada kata apa sih ayat Masabat Salinas wa amna gitu ya. Lalu saya ada ustadz yang suka menerangkan bahwa terjemahkan bahwa masjid itu tempat berkumpulnya manusia dan tempat yang aman gitu. Ayat apa tadi Pak? Ayatnya yang gimana? Ulangi. Masa batalinas wa amna itu. Saya ya lupa itu ayat surat apa itu. Kurang kedengaran. Itu terjemahnya atau tafsirnya tadi itu. Apakah khusus untuk bunyinya bagaimana? Ulangi. Apa? Bunyi ayatnya. Masa batalinas Wa amna. masa batalinas wa amna. Ya terus. Ya. Apa itu khusus untuk Masjidil Haram atau masjid semua masjid di dunia itu? Bagaimana penafsirannya gitu? Iya. Itu ajanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itu surah Al-Baqarah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mathabata linnasi wa amna. Ya. Jadi itu memang untuk Masjidil Haram Pak. Khusus untuk Masjidil Haram. Siapa yang masuk ke kota Mekah dia aman, ya. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Dan itu tidak berlaku bagi kota lain atau masjid lain. Berdasarkan hal itulah maka fahami ayat apapun, surah apapun dengan penjelasan para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka, ya. Sesuai dengan firman Allah, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Siapa yang ahli tentang Al-Quran? Ahli tafsir. Para ulama ahli tafsir yang mereka membeberkan tafsirnya dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Di antara Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir At-Tabari, Imam Al-Qurtubi menulis juga kitab tafsir dan banyak kitab-kitab tafsir lain dari kalangan para ulama yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan ilmu yang memang memadai, ya. Ya, mohon maaf banyak pertanyaan yang masuk ke saya juga dan juga mungkin telepon yang antri nyala terus, tapi sayang waktunya tidak memadai untuk diteruskan, cukup sampai di sini. Insya Allah di Radio Tarbiyah Sunnah ini setiap hari dari jam 4 sampai setengah 6 akan selalu ada kajian, demikian juga ba'da sholat subuh. 1,5 jam kemudian insya Allah tetap ada kajian. Silakan bergabung dan ikuti, ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.